Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Alfi Pratama, SPhil MPhil, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Intanapia dan NPM 211000234 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya terkait jurnal yang berjudul The Case of the Speluntian Explorer. Nah, jurnal ini merupakan jurnal ini itu berisi mengenai kasus penjelajah Speluntian, mengenai kasus fiktif yang ditulis oleh Lon L. Fuller yang diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Nah, untuk kasus tersebut itu menceritakan tentang 5 orang penjelajah yang mendapatkan misi untuk menjelajahi setiap gua-gua. Namun, pada saat itu terjadi suatu tragedi yang di mana mereka terjebak dalam gua akibat terjadinya longsor. Mereka harus bertahan hidup di dalam gua tanpa adanya pasokan makanan. Nah, setelah beberapa saat, akhirnya mereka dapat menghubungi tim penyelamat. Nah, tim penyelamat bilang bahwa mereka dapat diselamatkan, namun mereka harus bisa bertahan selama 10 hari di dalam gua tanpa adanya makanan. Nah, ada pendapat dari dokter bahwa mereka itu tidak dapat bertahan hidup dalam 10 hari itu, apalagi tanpa adanya makanan. Nah, akhirnya ada salah satu penjelajah itu bernama Roger Wetmore itu memberikan usulan kepada penjelajah lainnya untuk melakukan pelemparan dadu atau undian untuk jadi pelemparan dadu itu misalkan ada seseorang yang undiannya keluar, itu maka dirinya itu harus mengorbankan diri. Maka dia harus mengorbankan dirinya dan dijadikan santapan teman yang lain agar teman yang lain itu dapat bertahan hidup. Nah, setelah berdiskusi nih mereka itu sepakat atas usulan Wetmore tersebut. Nah, mereka meminta pendapat kepada tim penyelamat terkait usulan Wetmore itu mengenai apakah mereka dapat bertahan hidup jika mereka memakan apa memakan eee, memakan penjelajah lain gitu. Tapi di situ tidak ada yang dapat menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, sebelum melakukan pelemparan dadu, Wetmore itu tiba-tiba mengurungkan niatnya dan mengundurkan diri. Tetapi para penjelajah lain tetap melempar dadu dengan tanpa mengecualikan Wetmore dalam pelemparan dadu tersebut. Sayangnya, Wetmore-lah yang terpilih untuk dibunuh dan dimakan demi menyelamatkan hidup penjelajah lainnya. Keempat penjelajah yang masih hidup akhirnya berhasil diselamatkan dan mereka berakhir diadili karena pembunuhan dan akibatnya dijatuhi hukuman mati. Nah, untuk kasus dari keempat terdakwa tersebut, itu, mereka melanggar tentang pembunuhan. Nah, Undang-Undang Hukum Persemakmuran yang mendasari putusan tersebut untuk kasus ini adalah pernyataan bahwa menghilangkan nyawa seseorang untuk melanggar hukum dan jika terdakwa terbukti salah, maka terdakwa harus dihukum mati atau hukum gantung. Undang-undang ini tidak mengizinkan pengecualian apapun meskipun dalam situasi yang aneh dan tragis. Kasus ini telah ditetapkan dalam hukum positif dan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mereka harus dihukum mati atau hukum gantung. Nah, setelah naik banding perkara, dari kasus tersebut terdapat 5 hakim yang memiliki perbedaan pendapat apakah mereka tetap dihukum atau tidak. Nah, 5 hakim di sini itu ada Chief Justice Trupeni, ada Justice Foster, ada Justice Tetting, ada Justice Ken, dan yang terakhir ada Justice Handy. Nah, pendapat menurut
Chief Justice Trupeni itu bahwa hukum tetap harus ditegakkan. Maka keempat penjelajah atau terdakwa tersebut harus dihukum berdasarkan Undang-Undang Pembunuhan Persemakmuran atau Commonwealth. Dengan melalui prinsip pemisahan antara eksekutif dan yudikatif yang menyertakan bahwa eksekutif bebas untuk memberikan gerasi tanpa melanggar ketentuan hukum persemakmuran. Dalam jurnal juga dijelaskan bahwa para terdakwa harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Dan menurut Trupeni, prinsip gerasi eksekutif tampaknya sangat cocok untuk meringankan kasus tersebut, sehingga Trupeni berasumsi bahwa beberapa bentuk gerasi akan bisa diterapkan atau diberikan kepada para terdakwa ini. Nah, jika hal ini dilakukan, maka keadilan akan tetap ditegakkan tanpa mengurangi isi undang-undang dan tanpa mengabaikan hukum. Berarti di sini Trupeni lebih mereka tetap dihukum, namun mereka juga bisa mendapatkan keringanan dari hukuman tersebut. Nah, untuk pendapat selanjutnya, ini pendapat Justice Foster. Nah, Hakim Foster beranggapan berdasarkan teori hukum alam, yang dimana ia menyatakan bahwa kasus ini bukanlah kasus pembunuhan seperti yang dikatakan undang-undang dan hukum persemakmuran, melainkan tindakan yang dilakukan keempat terdakwa merupakan tindakan pembelaan diri atau bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Hakim Foster menyatakan mereka tidak memiliki pilihan lain sehingga melakukan tindakan pembunuhan. Hakim Foster juga beranggapan bahwa tindakannya itu tidak masuk ke dalam pembunuhan. Hakim Foster menegaskan bahwa hukuman apapun harus mengandung unsur keadilan dan akal sehat, sehingga argumennya mengenai akal sehat adalah bahwa unsur-unsur persemakmuran tidak dapat diterapkan secara efektif pada kasus ini. Fakta bahwa mereka berada di luar yurisdiksi masyarakat sipil berarti mereka beroperasi di bawah hukum alam dan mengesampingkan hukum manusia seperti yang diterapkan dalam masyarakat sipil. Sehingga aturan yang menyebutkan bahwa menghilangkan nyawa seseorang untuk melanggar hukum, dan jika terdakwa terbukti salah, maka terdakwa harus dihukum mati atau hukum gantung, itu harus dikesampingkan. Nah, berarti Justice Foster ini lebih ke mereka itu tidak dapat dihukum dengan undang-undang tentang pembunuhan ini. Karena menurut Justice Foster ini eh, mereka itu melakukannya itu karena Eee, berada di, bawah hukum alam gitu. Mereka berada di luar yurisdiksi masyarakat sipil, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu pendapat menurut Justice Tetting. Hakim Tetting berpendapat bahwa teori hukum alam yang disampaikan oleh Hakim Foster itu penuh dengan kontradiksi dan kesalahan, karena ia berpendapat bahwa pembunuhan dalam kasus ini adalah pembunuhan yang disengaja, karena para penjelajah sebelumnya melakukan pembunuhan itu sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu, dan direncanakan untuk melakukan pembunuhan dan tindakan memakan salah satu anggota penjelajah untuk bertahan hidup. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para penjelajah itu merupakan tindakan pembelaan diri, karena tindakan itu dilakukan secara sengaja. Dan menurutnya hukum kodrat dalam keadaan alamiah dengan memprioritaskan kebebasan berkontrak di atas hak untuk hidup, yang menurut Hakim Tenting tidak masuk akal. Teori hukum alam yang diutarakan Hakim Foster sangatlah dikritik oleh Hakim Tetting, tetapi ia tidak menemukan prinsip-prinsip yang bisa dijadikan dasar untuk memutuskan apakah akan menghukum atau membebaskan para terdakwa tersebut. Dan Hakim Tetting akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perkara ini. Berarti di sini lebih ke Justice Tetting itu eh, tidak setuju dari pendapatnya Justice Foster yang menyatakan bahwa itu tuh kasus tersebut tuh diambil dari teori hukum alam itu eh, merupakan kesalahan gitu menurut Justice Tetting. Untuk selanjutnya itu pendapat Justice Ken. Hakim Ken memberikan pendapat yang sama dengan Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi hukuman dan memberikan keempat terdakwa hukuman mati. Hakim Ken juga berpendapat bahwa kekuasaan
Ketua Eksekutif dan Ketua Mahkamah Agung dipisahkan, dan Ketua Mahkamah Agung tidak dapat memberikan arahan kepada Ketua Eksekutif. Menurutnya, Ketua Hakim Trupeni yang meminta Ketua Eksekutif memberikan grasi dan pengampunan kepada terdakwa merupakan pelanggaran dari proses peradilan. Hakim Ken mengatakan bahwa pada kasus ini tidak ada pengecualian terhadap pembelaan diri para terdakwa, karena menurutnya ruang lingkup pembelaan diri ini hanya berlaku pada kasus melawan ancaman keberadaan. Sedangkan dalam kasus ini, ia beranggapan bahwa korban, yaitu Whitmore, keberadaannya sama sekali tidak mengancam penjelajah lain. Sehingga Hakim Ken beranggapan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat pengecualian hukum karena keempatnya melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja, dan keempat terdakwa harus dihukum mati karena bukan merupakan kasus pembelaan diri. Berarti di sini bahwa Hakim Ken ini lebih ke mereka itu tetap harus dihukum, yaitu yang tadi hukuman mati atau hukum gantung. Tidak boleh adanya, grasi atau, pengurangan hukuman. Karena menurut Hakim Ken ini, eee, Whitmore itu tidak mengancam keempat penjelajah lain. Mereka itu melakukan pembunuhan itu disengaja dan, atas kesepakatan bersama juga, seperti itu. Jadi tetap Justice Ken ini, eee, lebih ke menggunakan, aturan hukuman yang sesuai gitu, tidak adanya pengurangan. Nah, untuk selanjutnya ini ada pendapat Justice Handy. Nah, Hakim Handy memiliki pandangan bahwa jika para terdakwa benar mereka bersalah, kepala eksekutif tidak akan mengampuni mereka, sehingga ia menggiring opini publik dengan mempublikasikan kasus ini kepada masyarakat dengan menanyakan, menurut Anda apa yang harus dilakukan Mahkamah Agung terhadap penjelajah spoliation ini? Dan 90% masyarakat percaya bahwa orang-orang yang diadili ini harus diampuni dengan semacam hukuman yang ringan. Sehingga argumen dari Hakim Handy ini merupakan seruan populis di mana putusan yang diberikan oleh Hakim Handy terkait kasus ini adalah ia membebaskan keempat terdakwa dan ia menyimpulkan bahwa keempat terdakwa tidak bersalah atas kejahatan yang didakwakan, dan ia berpendapat bahwa hukumannya itu harus dikesampingkan. Hakim Handy berpendapat pengadilan harus mempertimbangkan opini publik dan akal sehat. Ia percaya bahwa akal sehat menentukan pembebasan dan penggunaan hasil jajak pendapat untuk membenarkan hal tersebut. Menurutnya hal ini memerlukan kebijaksanaan praktis yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan realitas manusia dan bukan teori-teori abstrak. Berarti di sini Justice Handy ini eee, lebih menggunakan opini dari publik. Jadi menggunakan pendapat masyarakat, apakah terdakwa tetap dihukum atau tidak, Hakim Mendi ini, menggunakan hal tersebut gitu, meminta, masyarakat itu berpendapat, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran yang dapat diambil dalam kasus tersebut, yaitu dalam kasus ini, hakim mengambil pendekatan yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah hukum. Ada yang menerapkan positisme positivisme hukum, ada juga yang menggunakan prinsip naturalisme. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum berbagai pendekatan bisa digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan aturan. Lalu kasus ini menggarisbawahi keterbatasan positivisme hukum yang berfokus pada penerapan aturan secara ketat tanpa memperhatikan keadaan khusus. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang kaku bisa menghasilkan ketidakadilan. Nah, secara keseluruhan, kasus penjelajah spoliation ini mengajarkan kita bahwa hukum dan keadilan bukanlah konsep yang sederhana. Kasus ini membantu kita memahami pentingnya konteks, moralitas, fleksibilitas, dan pertimbangan etis dalam menafsirkan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hukum yang adil membutuhkan pertimbangan yang bijaksana dan kesadaran akan kompleksitas situasi manusia. Nah, mungkin sekian, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.